Apa kabar pemirsa? Menemani waktu Anda, redaksi BCN hadir dengan berita-berita yang teraktual, berimbang dan terpercaya. Bersama saya Indri, inilah redaksi BCN selengkapnya. Puluhan usaha kecil menengah atau UKM yang berkembang di Kampung Tembesi, Tower Kelurahan Tembesi, Sagulung, yang dilakoni oleh kebanyakan ibu rumah tangga, kian berkembang. Bahkan saat ini mereka sudah membentuk koperasi UKM yang menaungi puluhan usaha kecil menengah di sana. Beraneka ragam usaha kecil menengah yang dilakoni warga Tembesi Tower Kelurahan Tembesi, Sagulung berdampak pada meningkatnya pendapatan warga di sana. Usaha kerajinan pembuatan keripik singkong, keripik daun, serta berbagai jajanan dengan bahan dasar yang bisa didapatkan di Tembesi. Beberapa hari ke depan, ibu-ibu yang tergabung dengan UKM Mekarsari tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti bazar pada MTQ mendatang. Menurut Endang Aprianti selaku Ketua UKM Mandiri Sejahtera Tembesi, saat ini mereka yang tergabung dalam UKM sudah memiliki usaha yang dikembangkan sendiri di rumah masing-masing. Namun meski demikian, mereka tetap berada dalam satu ruang lingkup UKM tersebut. Kegiatan di UKM kita itu banyak, Mas. Tentunya di bidang makanan ya, produksi ya. Sebenarnya kita punya ruang lingkup rumah produksi sendiri di Tembesi Tower. Akan tetapi mungkin banyak anggota ya yang mungkin berproduksi di rumah. Kita mandiri ya? Kita packing di sini, label di sini. Tapi tetap itu dalam ruang lingkup UKM. Kalau jenis makanan ada sekitar 15 produk. 15 produk, sekitar 15 produk. Dan bahan bakunya? Bahan bakunya itu seperti terigu, tepung beras, telur, yang sudah Mas lihat ya, minyak makan. Kan ada di situ cabai. Seperti ini misalnya singkong atau apa gitu. Ada. Seperti singkong, ubi jalar ungu, ubi jalar kuning. Nah, itu memang dari pertanian kita juga, Mas, yang kita ambil. Di sini kan banyak ya, seperti singkong juga kan dari sini juga. Jadi itulah yang kita olah. Gitu ya. Dengan banyaknya UKM yang ada di sana, saat ini di Tembesi Tower sudah banyak jenis usaha kecil yang menawarkan berbagai keterampilan dan usaha pembuatan makanan kecil. Dengan demikian, warga Batam yang penasaran bisa langsung mendatangi sentra produk usaha makanan kecil tersebut. Dari Tembesi, Sagulung, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Salah satu kuliner yang sangat disukai dan diminati seluruh kalangan yaitu bubur kacang hijau. Salah satu pelaku usaha ini digeluti oleh Pak Pato. Usaha ini sudah berjalan selama 2,5 tahun. Selain enak bubur yang cocok untuk sarapan pagi ini, syarat akan khasiat untuk kesehatan. Anda tertarik untuk mencobanya? Bermodalkan gerobak dan sepeda motor sederhana, Bapak 38 tahun ini berkeliling menjajakan dagangannya di seputaran Tembesi. Bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam dengan rasa yang nikmat sudah banyak dinikmati masyarakat. Bahkan tak sedikit yang sudah berlangganan bubur Pak Pato ini.
Bubur ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Hanya dengan Rp5.000 saja, Anda sudah bisa menikmati bubur kacang hijau yang kaya akan manfaat bagi kesehatan. Selain berjualan bubur di pagi hari, ia juga berdagang siomay di sore hari dan menjadi tukang pijat urut jika ada yang memerlukan jasanya. Bapak yang tinggal di Tembesi ini terbilang cukup banyak keahlian yang bisa diandalkan dalam mengais rezeki. Ditanya mengenai rencana ke depannya, ia mengungkapkan bahwasanya ingin memiliki kios tetap dalam berdagang dan tidak perlu lagi berkeliling menjajakan buburnya. Untuk itulah ia terus berusaha mewujudkan impiannya tersebut. Tahun setengah. Iya. Yaitu somai, sore somai, malamnya ngurut. Iya. Di talent ya, Pak? Iya. Sering ke daerah sini, Pak? Apanya urut? Oh, daerah sini semua Cipta Asri ini. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Terus selain kesini kemana lagi, Pak? Citra Laguna, langsung Buana, ya sampai habis pokoknya jualannya ini. Biasanya dari mulai jam berapa? Jam 6:04 pagi Sampai? sampai jam 10 paling siang tuh. Iya. Pak Pato juga menerima pesanan bubur untuk berbagai acara. Bagi Anda yang ingin mencicipi bubur kacang hijau dan ketan hitam Pak Pato, Anda dapat menghubungi di nomor 0821 3633 8182. Dari Sagulung, Lenzo Purba dan Ferry Markoci, BCN TV melaporkan. Bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, namun masih terkendala masalah biaya, kini telah hadir Zamzam Sumbula Thayyibah Tour and Travel. Tempat ini menawarkan bantuan dalam masalah pembiayaan, karena kerjasama yang telah dijalin dengan seluruh bank beasiswa syariah yang ada di Kota Batam. Bagi Anda yang masih bingung dalam menjalankan ibadah haji dan umroh, kini telah hadir Zamzam Sumbula Thayyibah Tour and Travel yang mungkin dapat menjadi solusi bagi Anda yang mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan perjalanan. Direktur Zamzam Sumbula Thayyibah Tour and Travel, Sudi mengatakan pihaknya telah menjalani kerjasama dengan pihak bank berbasis syariah sehingga memudahkan masyarakat dalam masalah permodalan perjalanan. Launching PT Zamzam Sumbula Thayyibah cabang Batam, yang mana cabang ini yang kelima dari Makassar, Surabaya, Padang, terus Surabaya. Jadi ini yang kelima. Cabang Batam ini yang kelima. Jadi umroh ini kerjasama menawarkan sama cabang syariah, baik itu Amalat, PTN Syariah, yang mana bisa jamaah itu ditalangin misalnya jamaah punya uang 10 juta, terus sisanya itu ditalangin oleh bank syariah tersebut dari kerjasama sama bank syariah. Umroh sama haji plus, tapi haji plusnya lewat Jakarta, semua lewat Jakarta. Ini kan baru terbentuk nih Pak untuk di Batam sendiri, baru berdiri. Apa Pak yang ditawarkan kepada masyarakat Batam berupa paket atau mungkin bagaimana Pak? Yang bisa yang dijangkau oleh masyarakat Batam di antara ya harga mulai 21,5, 22, 23 yang standar. Tapi yang dalam bintang 5 itu harganya mulai 27, 20,5 hingga 31. Itu yang dalam. Yang semua fasilitas bintang 5 baik di Mekah dan di Madinah. Sementara itu, Vice President Persatuan Agensi Pelancongan Islam Singapura, Jalaluddin Hasan mengatakan selaku partner bisnis Zamzam Tour and Travel, pihaknya akan memberikan pelayanan yang berbeda dan kenyamanan bagi masyarakat yang memakai jasa mereka. Zamzam ini adalah satu PT yang dipimpin oleh Pak Ali Yafi kita, yaitu mantan Majelis Ulama Islam Indonesia.
Jadi kami melangkah mengembangkan lagi usaha kita dengan melangkah ke Indonesia, ke kota Batam itu sendiri. Jadi saya sebagai rakan bisnis ya daripada Pak Ali Afi, ya, yang saya sendiri berasal daripada Singapura. Kami itu bekerja sama dan berusaha untuk memberikan khidmat yang lebih baik kepada masyarakat Islam di Batam dan memberi peluang bagi mereka untuk menikmati fasilitas yang lebih baik dengan kerjasama antara dua negara, antara Indonesia dengan Singapura untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada jemaah-jemaah umroh dan haji yang bakal berangkat daripada kota Batam ini sendiri. Selain itu, saat ini Zamzam Sumbula Thayyibah Tour and Travel juga menawarkan paket menarik bagi Anda. Dari Batam Center, Teguh Jukolismanto, BCN TV melaporkan. Lagi-lagi lahan di Kota Batam diamuk si jago merah. Kali ini lahan kosong yang berada di lokasi Simpang Prengki Batam Center Kamis malam. Kebakaran lahan ini di seberang kampus Politeknik Negeri Batam itu pun berhasil dipadamkan. Tampak suasana lalu lalang pengendara sepeda motor yang melintasi jalan dekat Taman Mustika Alam Simpang Prengki Batam Center mendadak berhenti. Pasalnya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, lahan yang berada di sekitar Simpang Prengki mendadak diamuk oleh si jago merah. Api membara begitu cepat merambat dan berkobar. Namun beruntung 3 unit pemadam kebakaran segera datang dan memadamkan api tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dan materi pada kejadian tersebut. Diperkirakan kebakaran terjadi lantaran musim kemarau yang panjang, sehingga membuat sebagian lahan yang ada di Kota Batam hangus terbakar. Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Kehadiran taksi Bluebird di Batam menjadi ancaman tersendiri bagi para pengemudi taksi lokal. Namun, kejanggalan dirasakan pihak Bluebird atas penjagaan ketat yang dilakukan Satpol PP di depan full taksi Bluebird. Beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tampak berjaga di depan pol taksi Bluebird yang berlokasi di depan Simpang Jam. Penjagaan atas instruksi Pemko Batam tersebut dirasakan pihak Bluebird dianggap terlalu berlebihan. Padahal lebih dari setahun pihak Bluebird sudah mengikuti aturan main yang telah disepakati antara pihak Bluebird, para petani taksi lokal dan pemerintah Kota Batam. Ironisnya, atas penjagaan yang dilakukan Satpol PP tersebut, pihak Bluebird mengaku tidak menerima pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ada pengamanan.
Mungkin karena saya belum dapat informasi yang didapat dari petugas atau rekan-rekan Satpol PP yang menjaga, mungkin memastikan bahwa mobil yang 20 unit itu tidak keluar dari pool. Belum tahu penjagaan tersebut dilaksanakan sampai kapan, namun pihak Bluebird merasa terintimidasi atas sikap pemerintah Kota Batam. Sesuai kesepakatan, 300 unit armada taksi sudah mendapatkan izin beroperasi di Kota Batam. Dari kawasan Balai, Rian BCN TV melaporkan. Salah satu dampak demo taksi lokal Batam beberapa waktu lalu berimbas pada tertahannya 25 taksi Bluebird yang sengaja didatangkan dari Jakarta. Padahal penambahan 25 armada baru tersebut sebagai bentuk realisasi dari 300 unit taksi yang sudah mendapatkan izin. Terkait aksi demo taksi lokal di depan kantor wali kota beberapa waktu lalu memberikan dampak merugikan terhadap taksi Bluebird. Salah satunya 25 armada baru yang sengaja didatangkan dari Jakarta hingga saat ini masih tertahan di Pol Taksi Bluebird. Menurut Sutrisno, manajer operasional Bluebird Batam, dampak dari adanya aksi demo tersebut, pengangguran bertambah. Sebagian para pengemudi taksi Bluebird terpaksa belum bisa bekerja kembali. Ya, untuk saat ini kan kita mengikuti instruksi dari pemerintah kota untuk menahan mobil yang 25 sebagai realisasi dari izin dari pemerintah kota ya, sebanyak 300 unit. Jadi menindaklanjuti bahwa kita dimohon untuk menahan mobil yang 25 unit tersebut sesuai dengan surat dari pemerintah kota untuk manajemen Bluebird. Ya, sampai saat ini memang kami belum disampaikan untuk fungsi penjagaan Satpol PP terhadap kami. Tapi seharusnya tanpa dijaga pun kami tetap mentaati sebagai warga negara yang baik, atau kami mengikuti instruksi dari pemerintah kota mengenai anjuran dari pemerintah kota. Saat ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bluebird bukan suatu ancaman, Bluebird bukan suatu bahaya yang besar, sehingga memang harus sangat dijaga. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk kembali mengoperasikan 25 armada baru tersebut, pihak Bluebird menunggu hari terakhir pemberhentian sementara sampai hari Jumat 28 Februari 2014. Setelah itu, rencananya taksi Bluebird akan beroperasi seperti biasanya. Dari kawasan Baloi, Rian BCN TV melaporkan. Kondisi tak biasa terjadi di ruas Jalan Raya R. Suprapto, tempatnya di depan perumahan Genta 3 Batu Aji. Arus kendaraan dari arah Batu Aji yang semula 2 jalur berubah menjadi 4 jalur. Hal ini disebabkan jalur Jalan Batu Aji arah Muka Kuning tersendat dan macet yang disebabkan adanya antrian mobil yang ingin membeli solar di SPBU Genta 3 hingga keluar jalan. Alhasil puluhan kendaraan nekat melawan arus di sisi jalan satunya sehingga berlawanan arah. Suara klakson meraung-raung saat laju kendaraan dari arah Muka Kuning ke Batu Aji terhambat akibat puluhan mobil dari arah Batu Aji Muka Kuning
yang seharusnya mengambil jalur sebelah kiri malah justru mengambil jalur jalan berlawanan di jalur satunya. Akibatnya, ratusan kendaraan dari arah Mukakuning ke Batu Aji tersendat dan tidak bisa meneruskan perjalanan. Hal ini karena jalannya terhambat ratusan mobil yang mengambil jalan berlawanan arus. Kekacauan di jalan raya ini disebabkan adanya penyempitan jalan di jalur kiri Batu Aji arah Mukakuning tak jauh dari SPBU Genta 3 akibat antrian kendaraan yang hendak membeli solar di SPBU Genta 3 bernomor seri 14294-723 itu. Ratusan kendaraan yang tidak mau sabar memilih mengambil jalan pintas berlawanan arah. Akibatnya, kemacetan tak terhindarkan karena jalur jalan yang semestinya muat untuk 2 jalur harus berubah menjadi 4 jalur. Parahnya, kekacauan ini berlangsung lama lantaran tidak ada satupun petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi. Dari Tembesi, Sagulung, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Batam merupakan pulau yang dikelilingi lautan maritim. Aspek dari perkembangan bisnis di kota Batam silih berganti tahun semakin pesat. Begitu juga dengan banyaknya perusahaan yang tutup sehingga menyebabkan tingkat pengangguran bertambah. Untuk itu Dr. Abi mengajak selaku wirausahawan muda yang sukses, mengajak untuk warga kota Batam terutama di kalangan remaja untuk mulai berwirausaha, mengingat aspek bisnis di kota Batam yang sangat bagus dan dekat dengan perbatasan. Batam merupakan pulau yang dikelilingi lautan maritim. Aspek dari perkembangan bisnis di kota Batam seiring pergantian tahun semakin pesat. Begitu juga dengan banyaknya perusahaan yang tutup sehingga menyebabkan tingkat pengangguran bertambah. Untuk itu, Dr. Abi Angkasa selaku wirausahawan muda yang sukses mengajak warga kota Batam, terutama di kalangan remaja untuk mulai berwirausaha. Mengingat aspek bisnis di kota Batam yang sangat bagus dan dekat dengan perbatasan, selain mengurangi tingkat pengangguran, hal tersebut tentunya dapat membangun perekonomian keluarga masing-masing. Hal tersebut disampaikannya dalam seminar wirausaha yang digelar pekan lalu oleh kalangan mahasiswa LPM Paradigma Politeknik Negeri Batam. Gini, Anda lihat tadi di slide saya yang terbaik tentang pengangguran. Saya selalu penekanan terhadap itu. Pengangguran di Indonesia sudah sangat besar. Di Batam masyarakatnya 1.200.000. Itu bisa jadi buah simalakama, tapi juga bisa jadi sebuah opportunity yang baik. Bayangkan dengan 1.200.000 orang di sebuah pulau-pulau yang banyak potensinya, market sudah ada di sana. Buat apa Anda menjadi seorang pekerja yang kembali tangannya ada di bawah? Ciptakan tangan di atas. Pengusaha Batam itu pasti sukses. Saya punya sahabat namanya Denny Deliandri. Saya kenal beliau dari kek pisang villa yang kecil sampai detik ini besar. Saya kenal di Nayadam Mas Wisnu Wardana. Lalu saya juga kenal beberapa pengusaha. Dulu saya kenal Mas Aidil belum jadi pengusaha seminar. Saya kenal banyak orang yang memang semuanya bermunculan di Batam. Dan saya selalu tidak pernah menyesal datang ke Batam. Selalu ada bibit-bibit pengusaha baru yang saya kenal setahun setelahnya, 2 tahun setelahnya. Luar biasa Batam. Anda mau ikutan seperti mereka atau Anda hanya menjadi follower pada para pengangguran atau calon-calon pekerja yang gitu-gitu aja. Anda yang memilih, bukan saya.
Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Nantikan berita-berita selanjutnya hanya di redaksi BCN. Saya Indri serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.